Perkenalkan, nama saya Abdul Talib Siddiq dengan NIM 804015038 dari kelas 07 PSP. Di sini saya akan membahas model tata kelola teknologi informasi. Salah satu contoh yang saya ambil adalah COVID atau Control Objective for Information and Related Technology. Dimulai sejarah COVID muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COVID versi 1 yang menekankan pada audit. COVID versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap pengendalian. COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. COVID versi 4 pada bulan Desember 2005 dan versi 4.1 pada bulan Mei 2007 lebih mengarah pada tata kelola TI. COVID versi 5 pada bulan Juni 2012 yang menekankan tata kelola TI pada perusahaan. Selanjutnya, pengenalan COVID ada 4. Yang pertama, referensi pengendalian internal untuk perusahaan yang menggunakan teknologi informasi tinggi. Yang kedua, sebuah kumpulan terbaik untuk latihan framework bagi pengelolaan TI atau IT Management yang disusun oleh IT Governance Institute atau ITGI dan Informasi System Audit and Control Association atau ISACA. Yang ketiga, COVID dilengkapi dengan IT Balance Scorecard. Yang keempat, COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT Governance dan dapat membantu auditor, user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan pengawasan, dan masalah teknis TI. Lanjut, tujuan COVID. Adapun tujuan COVID yaitu menyediakan model dasar yang memungkinkan pengembangan aturan yang jelas dan praktek yang baik dalam mengontrol informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. COVID dapat digunakan sebagai tools yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi atau IT governance, yaitu sebagai manajemen guideline dengan menerapkan seluruh domain yang terdapat dalam COVID, yakni planning organization, acquisition implementation, delivery support, dan monitoring. Fungsi COVID yaitu meningkatkan pendekatan atau program audit, mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci, memberikan petunjuk untuk IT governance sebagai penilaian benchmark untuk kendali IS atau IT, meningkatkan kontrol IS atau IT sebagai standarisasi pendekatan program audit. Cakupan bidang atau domain COVID yang 4 tadi yaitu planning organization. Domain ini mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis. Langkah-langkah tersebut ada 6, yaitu menetapkan rencana strategi, menetapkan hubungan dan organisasi TI, mengkomunikasikan arah tujuan manajemen, mengelola sumber daya manusia, memastikan pemenuhan keperluan pihak eksternal, dan terakhir menaksir risiko. Yang kedua, acquisition dan implementation, merealisasikan strategi TI, diatur kebutuhan TI, diidentifikasi, dikembangkan atau diimplementasikan secara terpadu dalam proses bisnis. Langkah-langkah tersebut ada 5. Mengidentifikasi solusi otomatisasi. Yang kedua, mendapatkan dan memelihara infrastruktur teknologi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara prosedur. Yang keempat, memasang dan mengakui sistem. Yang kelima, mengelola perubahan. Domain ketiga yaitu delivery and support. Domain ini berhubungan dengan aspek dukungan TI terhadap kegiatan operasional. Langkah-langkahnya yaitu menetapkan dan mengelola tingkat pelayanan, mengelola pelayanan kepada pihak lain,
memastikan pelayanan yang kontinu, memastikan keamanan sistem, mengelola konfigurasi atau susunan, mengelola data, mengelola fasilitas. Domain yang keempat yaitu monitoring. Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala bagaimana kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol. Langkahnya ada dua, yaitu memonitor proses, menaksir kecukupan pengendalian internal. Yang kedua, mendapatkan kepastian yang independen. Kelebihan COVID yaitu efektif dan efisien, berhubungan dengan informasi yang relevan dan berkenan dengan proses bisnis, dan sebaik mungkin informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna. Yang ketiga, rahasia. Yang keempat, proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, integritas. Berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi. 7, ketersediaan. 8, berhubungan dengan tersedianya informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang dan masa depan. Yang ke-9, berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen. Yang terakhir, kepatuhan nyata. Kekurangan COVID yaitu COVID hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional dalam memenuhi kebutuhan COVID dalam lingkungan operasional. Maka perlu diadopsi berbagai framework tata kelola operasional seperti ITIL, yang merupakan sebuah kerangka pengelolaan layanan TI yang terbagi ke dalam proses dan fungsi. Yang kedua, COVID hanya berfokus pada kendali dan pengukuran. Pengguna COVID dirancang untuk digunakan oleh 3 pengguna berbeda, yaitu yang pertama, manajemen. Dengan penerapan COVID, manajemen dapat terbantu dalam proses penyeimbang risiko dan pengendalian investasi dalam lingkungan IT yang tidak dapat diprediksi. User, pengguna dapat menggunakan COVID untuk memperoleh keyakinan atas layanan keamanan dan pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal atau pihak ketiga. Yang terakhir, auditor. Dengan penerapan COVID, auditor dapat memperoleh dukungan dalam opini yang dihasilkan dan atau untuk memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada. Kesimpulan yaitu COVID mengatur masalah tujuan yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dalam memberikan layanan TI, sedangkan ITIL yang merupakan best practice cara-cara pengelolaan TI untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa COVID dan ITIL merupakan dua pendekatan dalam tata kelola TI dan tata kelola layanan teknologi informasi yang saling melengkapi. Secara umum dapat dikatakan bahwa merupakan sebuah model tata kelola TI yang memberikan sebuah arahan yang lengkap, mulai dari sistem mutu, perencanaan, manajemen proyek, keamanan, pengembangan dan pengelolaan layanan. Arahan dari COVID kemudian didetailkan kembali oleh beberapa model framework sesuai dengan perkembangan keilmuan. Adapun referensi yang saya ambil yaitu ini ada 4, dan terima kasih.